Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Saprianto, NPM 200 20640, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi pemerintah. Dosen pengampu Syahrizal Hidayat SEMAK di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan tahun ajaran 2022-2023. Langsung saja bab 1, yaitu latar belakang akuntansi pemerintahan. Yang pertama yaitu yang perlu kita bahas yaitu latar belakang. Untuk mengetahui penyebab apa pembeda dan penyebab akuntansi pemerintah dan akuntansi bisnis. Yang kedua yaitu tujuan apa dari akuntansi pemerintah itu. Dan yang ketiga, karakteristik. Untuk mengetahui karakteristik akuntansi pemerintah dan persamaan akuntansi pemerintah dan akuntansi bisnis. Dan yang keempat yaitu ruang lingkup, untuk mengetahui pengklasifikasian ruang lingkup akuntansi. Selanjutnya yang akan kita perjelas yaitu latar belakang. Di era globalisasi sekarang ini dituntut untuk meningkatkan performa menuju kepersaingan tingkat dunia yang sudah semakin ketat. Tuntutan yang semakin hari semakin meningkat tentu berpengaruh di segala bidang, tidak terkecuali dengan akuntansi, yang dimana akuntansi berfungsi sebagai alat pencatatan keuangan yang semakin dibutuhkan, bukan hanya untuk manajemen entitas tertentu, namun juga sebagai akuntabilitas kepada semua pihak yang membutuhkan. Di dunia bisnis, akuntansi memiliki peran yang sangat penting, dan sekarang ini sudah berkembang seiring dengan dunia bisnis yang terus berkembang. Sementara dunia akuntansi pemerintah tidak secepat dunia bisnis yang terus bergerak dan juga berubah. Hal ini disebabkan dengan karakteristik yang seolah berjalan dari tempat dan tidak mengalami perubahan. Tuntutan masyarakat tentu saja membuat akuntansi pemerintah harus lebih baik dan juga berubah mengikuti zaman. Selanjutnya yaitu lalu apa bedanya akuntansi pemerintah dengan akuntansi bisnis? Yang pertama yaitu akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah bisa didefinisikan sebagai sebuah kegiatan pelayanan jasa guna menyajikan informasi keuangan milik pemerintah yang mengedepankan proses pencatatan, klasifikasi, ikhtisar dan juga transaksi keuangan pemerintah dan juga penafsiran dan dari informasi keuangan tersebut. Sedangkan akuntansi bisnis yaitu akuntansi bisnis adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi keuangan tentang aktivitas bisnis, mencatat transaksi dan menghasilkan laporan keuangan. Dari pemaparan definisi sebelumnya, definisi akuntansi pemerintah dan bisnis tidak jauh berbeda. Perbedaan yang terjadi antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Jenis transaksi. 2. Standar akuntansi. Yang ketiga yaitu pengguna. Jenis akuntansi. Akuntansi terdiri atas dua, yaitu akuntansi pemerintah dan akuntansi bisnis. Jenis transaksi yang dilalui oleh akuntansi pemerintah yaitu jenis transaksi pemerintah daerah, yaitu
pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, aset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas dana daerah. Dari akuntansi bisnis, yaitu transaksi bisnis merupakan segala bentuk kegiatan operasional perusahaan seperti penjualan dan pembelian, sewa tanah dan bangunan, iklan, dan beban pengeluaran lainnya. Dari segi standar akuntansi yang dari akuntansi pemerintah, yaitu standar akuntansi pemerintah atau SAP. Dari akuntansi bisnis, standar akuntansi keuangan atau SAK. Dari segi pengguna dari akuntansi pemerintah, yaitu masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberikan atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman dari pemerintah. Dari segi akuntansi bisnis, yaitu pihak manajemen, calon investor, kreditur, kantor pajak, sampai masyarakat umum. Selanjutnya yaitu secara sistem akuntansi. Yang pertama, akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah lebih menitik beratkan pada pencatatan, pelaksanaan, dan pelaporan realisasi anggaran pemerintah. Karena itu akuntansi ini juga disebut akuntansi anggaran atau akuntansi dana. Yang kedua yaitu akuntansi bisnis. Sistem akuntansi bisnis menitik beratkan pada pelaporan informasi dan kondisi keuangan yang dibutuhkan untuk disediakan bagi manajemen perusahaan atau organisasi bisnis. Ya, selanjutnya yaitu pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik memiliki tujuan umum untuk menyejahterakan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, rakyat membuat aturan umum yang harus dipenuhi pemerintah berupa konstitusi atau undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, adanya perbedaan perlakuan akuntansi pemerintah dengan akuntansi bisnis dalam hal tujuan serta pengukuran kinerjanya. Meskipun tujuan kedua organisasi berbeda, tetapi pada hakikatnya tujuan keuangan yang dilakukan organisasi tersebut pada periode tertentu. Berkenaan dengan itu, akuntansi pemerintah dan akuntansi bisnis secara khusus memiliki tujuan berikut. Yang pertama, akuntabilitas. Tujuan utama akuntabilitas ditekankan kepada setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan laporan keuangan. Yang kedua, manajerial. Akuntansi pemerintah memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan fungsi manajerial dengan melakukan perencanaan. Yang ketiga, pengawasan. Akuntansi pemerintah dibuat untuk memungkinkan diadakannya pengawasan pengurusan keuangan negara dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa. Ya, selanjutnya yaitu karakteristik akuntansi pemerintah. Karakteristik akuntansi pemerintah berbeda dengan akuntansi bisnis. Perbedaannya yaitu sebagai berikut. 1. Dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba. Yang kedua, pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan. Yang ketiga, akuntansi pemerintah bias menggunakan lebih dari satu jenis dana. Yang keempat yaitu akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran modal dalam perkiraan neraca dan hasil operasional. Yang kelima yaitu akuntansi pemerintah bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan. Yang keenam, di dalam akuntansi pemerintah tidak ada perkiraan modal dan laba ditahan di dalam neraca. Yang ketujuh,
informasi keuangan disajikan dengan detail termasuk hasil operasi. Yang kedelapan, prinsip standar menjadi standar umum. Yang kesembilan, mengembangkan prinsip standar akuntansi. Dan yang terakhir yaitu memakai sistem bagan standar. Itulah tadi hasil perbedaan dari akuntansi pemerintah dan akuntansi bisnis. Dan selanjutnya yaitu meskipun ada perbedaan, akuntansi pemerintah tetap memiliki kesamaan dengan akuntansi bisnis, yaitu yang pertama memberikan informasi atas posisi keuangan dan hasil operasi. Yang kedua, mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum. Yang ketiga, bersama-sama mengembangkan prinsip-prinsip dan standar akuntansi. Dan yang keempat, menggunakan sistem bagan perkiraan standar. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya laporan keuangan membuat akuntansi pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan transparansi dan juga laporan keuangan. Perbedaan berlakuan akuntansi pemerintah dan akuntansi bisnis ini bertujuan untuk mengukur kinerja dari lembaga keuangan tersebut. Meski memiliki tujuan yang berbeda, secara hakikat tujuan dari akuntansi pemerintah dan akuntansi bisnis adalah menyajikan informasi keuangan dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh sebuah organisasi tersebut. Jika diklasifikasikan, ruang lingkup akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu akuntansi mikro dan akuntansi makro. Akuntansi pemerintah dan akuntansi bisnis termasuk dalam akuntansi mikro, sementara akuntansi sosial dan akuntansi nasional termasuk dalam akuntansi makro. Ya baik, itulah hasil presentasi dari saya. Yang dari materi yang dibahas itu ada 4. Yang pertama tadi latar belakang, yang kedua tujuan, dan yang ketiga karakteristik, dan yang terakhir yaitu ruang lingkup dari akuntansi pemerintah dan akuntansi bisnis. Sekian dan terima kasih sudah menonton sampai habis, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.